Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C1 yang beranggotakan Ikhwanul Sabirin, Farah Kumalasari, Siti Zainab, Widya Primaswari Putri, Ahmad Alam Ardiansyah, Fonda Jiwa Arkananta Tusila, Muhammad Iqbal Al-Haidar, Nur Hashim Asy'ari, Adam Maulana, Talita Amalia Zafira, Muhammad Rafi Salahuddin, Galuh Cahyani Harfiah, dan Muhammad Irfan Ilhan Sanjaya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang rangkaian relay dan motor DC. Baik, berikut adalah cara kerja rangkaian yang tadi. Jadi rangkaian itu kerjanya gini. Baterai 12 volt berfungsi untuk memberi sumber tegangan untuk menggerakkan motor DC, sedangkan relay berfungsi untuk mengalirkan sumber tegangan untuk menggerakkan motor DC berdasarkan perintah dari push button. Selain itu, relay juga berfungsi untuk isolator antara kelistrikan, rangkaian kontrol, dan kelistrikan motor DC. Dengan adanya push button, rangkaian bisa dikontrol kondisi on dan off. Next. Dan ini adalah komponen-komponennya. Yang pertama yaitu relay. Seperti ini bentuknya. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet atau coil dan mekanikal, seperangkat kontak saklar atau switch. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat mengantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Berikut adalah prinsip kerjanya dari relay, yaitu apabila kumparan koil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnet yang kemudian menarik armatur untuk berpindah dari posisi sebelumnya, normally close, ke posisi barunya yaitu normally open, sehingga menjadi saklar yang dapat mengantarkan arus listrik di posisi barunya yaitu normally open. Posisi di mana armatur tersebut berada sebelumnya normally close akan menjadi open atau tidak terhubung. Pada saat tidak dialiri arus listrik, armatur akan kembali lagi ke posisi awal normally close. Lalu coil yang digunakan oleh relay untuk menarik kontak point ke posisi close pada umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. Berikut adalah simbol dari relaynya sendiri. Ada simbol normally open dan normally close. Dan yang sebelah kanan adalah konstruksi-konstruksi yang bekerja pada relay ini ya. Ada armatur, ada spring yang tadi gunanya untuk mengembalikan posisi awal. Lalu ada elektromagnet, ada switch dan kontak pointnya. Next. Adapun pengaplikasian dari relay yaitu di kehidupan sehari-hari hampir dapat digunakan berbagai bidang ya. Di antaranya sebagai pengatur pada gerak motor, sebagai komponen penting pada instalasi lampu mobil, sebagai komponen penghubung pada klakson motor, dan sebagai komponen pengendali untuk berbagai otomatisasi. Next. Berikut penjelasan motor DC yang akan dijelaskan oleh Muhammad Irfan Ilhan Sanjaya. Yang kedua yaitu komponen motor DC. Definisi dari motor DC adalah suatu mesin yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi gerak tersebut berupa putaran dari motor. Aplikasi dari motor DC dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat lepas dari fungsi motor DC, mulai dari kipas angin, motor wiper, pemutar CD, dan lainnya. Semua menggunakan motor DC sebagai penggerak utamanya. 1. Motor DC mempunyai dua komponen utama, yakni rotor dan stator. Untuk dapat bergerak,
Prinsip kerja motor DC memakai fenomena elektromagnet. Kedua, ketika aliran listrik sampai pada bagian kumparan, maka pada permukaan sebelah utara akan secara otomatis bergerak ke arah magnet ke sisi selatan. 3. Kemudian kumparan pada magnet sisi selatan bergerak ke arah sisi utara magnet. 4. Dalam hal ini terjadi pertemuan antara kedua sisi magnet, maka menyebabkan adanya reaksi saling menarik sehingga berdampak pada berhentinya pergerakan pada kumparan. 5. Supaya dapat kembali bergerak, maka kutub magnet dan kumparan harus saling berhadapan sehingga arah aliran listrik pada kumparan menjadi terbalik. 6. Pada keadaan tersebut, maka kutub utara pada kumparan akan beralih menjadi selatan. Begitupun sebaliknya. Apabila hal ini terjadi, maka kutub selatan menjadi berhadapan dengan sesama kutub selatan. Yang terakhir, demikian halnya dengan kutub utara. Hal tersebut akan menimbulkan reaksi saling menolak sehingga secara otomatis akan menimbulkan pergerakan kumparan. Berikut adalah simbol motor DC. Rotor merupakan komponen yang berputar dan berada di antara kutub bagian field windings. Stator merupakan salah satu bagian dari motor tersebut, akan tetapi tidak bergerak, melainkan diam. Badan mesin memiliki fungsi sebagai media untuk mengalirnya flux magnet yang dihasilkan oleh kedua kutub magnet. Sikat motor DC berperan untuk menghantarkan arus listrik dari rangkaian luar ke komutator yang berputar. Komutator adalah struktur silinder yang terbuat dari tembaga yang ditumpuk tetapi diisolasi satu sama lain menggunakan mika. Fungsinya, komutator adalah untuk memasok arus listrik ke lilitan kumparan. Lilitan armatur sering juga dikenal sebagai armatur winding, yakni bagian dari motor DC yang berperan untuk menghasilkan medan magnet statis pada rotor. Frame atau yoke merupakan pelindung proteksi stator dan rotor pada motor DC. Setelah itu ada komponen baterai. Untuk yang nomor 3 yaitu baterai. Definisi baterai. Batu baterai merupakan alat untuk menyediakan atau menyuplai energi listrik bagi alat elektronik tanpa harus tersambung ke listrik. Prinsip kerjanya, baterai bekerja dengan dua cara yang berbeda namun berkesinambungan, yaitu prinsip pengisian dan pengosongan. Yang pertama, prinsip pengisian adalah mekanisme konvensi energi listrik untuk disimpan ke dalam bentuk energi kimia. Dalam pengisian baterai yang telah digunakan, energi kimianya diisi ulang agar dapat kembali menghasilkan listrik. Yang kedua, prinsip pengosongan adalah mekanisme konvensi energi kimia menjadi energi listrik. Pada pengosongan, energi kimia dipecah dengan cara elektrokimia menjadi energi listrik. Energi listrik dilepas ke perangkat elektronik, sedangkan energi kimia menjadi kosong atau habis. Ini untuk simbol dari baterai dan konstruksinya. Untuk aplikasi, kegunaan baterai pada umumnya adalah untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang akan digunakan untuk mensuplai atau menyediakan listrik ke sistem seperti laptop, kamera digital, telepon genggam, lampu senter, mobil-mobilan, atau komponen listrik lainnya. Yang selanjutnya adalah push button. Next. Definisi dari push button. Push button merupakan saklar tekan yang berfungsi sebagai alat pemutus atau menghubung arus listrik.
Prinsip kerjanya yaitu alat ini bekerja dengan prinsip unlock atau tidak mengunci. Jadi apabila saat kita menekan tombolnya dan kemudian kita melepaskannya, maka tombol itu akan kembali ke posisi normal. Next. Berikut adalah simbol dan konstruksi dari push button. Di sini ada push button NC dan push button NO. Next. Aplikasi dari push button. Penggunaan push button di kehidupan sehari-hari hampir menyentuh semua bidang. Di bidang komputer dengan keyboard dan mouse, di bidang otomotif dengan panel-panel kontrolnya, bahkan di peralatan rumah tangga sekalipun seperti kontrol peralatan listrik juga menggunakan push button. Next. Berikutnya merupakan simulasi untuk Proteus dari rangkaian sensor dan aktuator. Di sini kami menggunakan baterai dengan tegangan 12 volt, kemudian kami hubungkan langsung menuju ke relay di kaki-kakinya. Kemudian yang lagi kita hubungkan untuk sumber tegangan relay, kita beri push button di sini untuk menghubungkan ke relay. Kemudian di ujungnya kami beri motor, dan di sisi negatif kita masukkan kembali ke negatif baterai. Oke, langsung saja kita simulasikan. Ya, di sini kita menggunakan relay 5 volt. Nah, ketika berjalan normal, maka dengan kondisi normally open, nilai dari motor ini akan bernilai negatif. Jadi ketika bersifat normally open, ini akan bernilai negatif. Namun ketika ini dikarenakan arus dari baterai langsung masuk ke kutub negatif dari motor DC, kemudian lanjut ke kutub negatif dari baterai. Namun ketika push button ini saya tekan, maka tegangan akan mengalir dari baterai langsung menuju ke relay, dan relay akan bersifat normally close, dan arus listrik akan langsung mengalir ke kutub positif dari motor, kemudian lanjut ke negatif dari baterai. Itu merupakan penjelasan dari simulasi untuk motor ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.